Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laktasi. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam laktasi, saya di sini akan menjelaskan dulu ada unsur-unsur di dalam payudara. Nah, yang pertama itu ada dinding toraks, yang kedua ada otot dada, yang ketiga ada lobus, yang keempat ada puting susu, yang kelima ada areola, yang keenam ada saluran susu, yang ketujuh ada jaringan adiposa, dan yang terakhir ada kulit. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, dinding toraks. Nah, dinding toraks itu adalah dukungan struktural untuk payudara dan melindungi jaringan payudara. Yang kedua, otot dada. Nah, otot dada itu berfungsi untuk memberikan fasilitas tubuh dan membantu sirkulasi darah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada lobus. Lobus merupakan tempat produksi ASI dan tempat penyimpanan sementara ASI dan transport ASI. Yang keempat itu ada puting susu. Nah, puting susu itu adalah tempat keluarnya ASI melalui saluran susu. Yang kelima ada areola. Nah, areola adalah area berpigmen gelap yang mengelilingi puting payudara. Yang keenam ada saluran susu. Saluran susu membantu memastikan bahwa ASI yang diproduksi dapat dicapai bayi secara optimal. Yang ketujuh ada jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa itu keberadaannya sangat penting untuk melindungi jaringan fungsional, memberikan bentuk dan mendukung berbagai fungsi fisio payudara. Dan yang kedelapan itu ada kulit. Nah, kulit itu merupakan organ terbesar di dalam tubuh atau di tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung dan tubuh. oksitosin ketika menyusui. Nah, dapat dilihat di sini ada gambar ibu yang sedang menyusui bayinya yang sedang kelaparan. Nah, saat bayi menyusui, hisapan bayi pada puting susu merangsang ujung saraf. Rangsangan ini dikirim ke hipotalamus untuk memicu pelepasan prolaktin dari kelenjar pituitari. Nah, pada hipotalamus itu ada dua kelenjar pituitari. Yang pertama pituitari posterior dan pituitari anterior. Nah, fungsi dari kelenjar pituitari posterior itu untuk menyimpan dan melepaskan dua hormon penting yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu ADH dan oksitosin. Nah, sedangkan fungsi dari pituitari anterior itu adalah sebagai pusat pengendalian hormonal yang mengatur berbagai fungsi tubuh dengan cara memengaruhi kelenjar target lain dan jaringan tertentu. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat, di sini juga ada gambar bayi yang sedang menyusui. Nah, hisapan pada bayi ini merangsang saraf di payudara ya. Nah, di sini tuh terjadinya kontraksi otot untuk memeras ASI keluar. Nah, di sini juga ada bagian kelenjar susu. Nah, di kelenjar susu ini itu ada beberapa bagian, diantaranya kelenjar susu, sel otot, sel alveoli, dan ductus. Nah, pengertian dari kelenjar susu itu adalah memberikan nutrisi bagi bayi dan juga melindungi mereka dari infeksi. Sedangkan kelenjar otot itu untuk memfasilitasi pengeluaran susu. Nah, sel alveoli itu untuk proses laktasi dan ductus itu adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan cairan dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Nah, tadi juga dari proses hipotalamus. Nah, di hipotalamus itu kan ada dua kelenjar pituitari dan posterior. Di situ terjadinya hormon oksitosin juga yang turun ke kelenjar susu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan menopause. Tapi sebelum masuk ke dalam tahapan menopause, saya akan memberikan pengertian tentang menopause. Nah, menopause itu adalah periode berakhirnya masa menstruasi yang diikuti dengan berhentinya fungsi ovarium dan menstruasi secara permanen. Nah, di tahapan menopause ini ada 4 tahapan. Nah, pada tahapan pertama itu fase premenopause. Nah, premenopause ini biasanya itu terjadi di usia sekitar 40 tahunan. Itu biasanya masih tahapan-tahapan awal. Nah, selanjutnya masuk ke fase kedua, itu fase perimenopause. Nah, itu adalah fase di mana peralihan antara promeno dan pasca meno.
gitu. Selanjutnya masuk ke fase ketiga, yaitu fase menopause. Nah, fase menopause ini diagnosis menopause yaitu apabila seorang wanita tidak haid selama 12 bulan. Jadi ketika seorang wanita atau seorang ibu sudah tidak mengalami haid 12 bulan, berarti itu didiagnosa sudah masuk masa menopause. Nah, pada tahap terakhir itu ada fase pasca menopause. Nah, fase pasca menopause ini ovariumnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan hormon estrogen pada wanita. Nah, bisa dilihat di sini itu ada 8 gambar. Yang pertama itu di umur 20 tahun, di umur 30 tahun, di umur 35 tahun, di umur 40 tahun, di umur 50 tahun, di umur 60 tahun, di umur 70 tahun, dan di umur 80 tahun. Nah, sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang kadar hormon estrogen. Nah, kadar hormon estrogen wanita itu mencapai puncaknya itu pada usia 20-an dan mulai menurun setelah usia 35 tahun. Nah, setelah menopause atau sekitar umur 50-an, kadar estrogen menjadi sangat rendah yang menyebabkan defisien hormon dan meningkatkan resiko gangguan seperti osteoporosis, kulit kering, dan penurunan elastis jaringan. Jadi semakin bertambahnya usia, hormonnya akan semakin turun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon testosteron pada pria. Nah, di sini juga ada beberapa gambar ya. Di sini ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan 80 tahun. Nah, di sini saya akan bacakan satu-satu. Pertama, pada dewasa muda atau usia sekitar 20-30 tahunan itu adalah puncak produksi testosteron. Nah, biasanya terjadi pada usia 20 tahunan. Selanjutnya pada pria dewasa sekitar usia 30-40 tahunan itu adalah kadar testosteronnya mulai sedikit atau mulai menurun. Nah, yang ketiga itu pria paruh baya atau sekitar usia 40-60 tahunan. Nah, penurunannya bertahap sekitar 1-2% per tahunnya. Nah, terus yang terakhir pria lansia. Nah, pria lansia ini sekitar umur 60 tahun ke atas. Nah, jadi 70 tahun, 80 tahun itu masuknya ke lansia ya. Nah, itu tuh biasanya itu penurunannya yang lebih signifikan. Jadi lebih drastis lagi.